Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini ibu akan memberikan video pembelajaran tentang teks tanggapan, yaitu kita mulai memfokuskan terhadap kaidah kebahasaannya. Sebelumnya kalian sudah pernah ibu beri tugas untuk mencatat PPT yang isinya tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks tanggapan. Nah, berikut penjelasannya supaya lebih afdol. Silahkan kalian dengarkan penjelasan dari ibu melalui video pembelajaran ini. Baik, kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan itu ibu klasifikasikan menjadi 5. Apakah bisa lebih dari 5? Ya, sangat bisa. Tetapi kali ini yang akan ibu fokuskan hanya 5 kaidah kebahasaan. Apa saja itu? 1. Kata tugas. Yang kedua, kalimat aktif. Ketiga, kalimat penilaian. Keempat, kalimat deskriptif. Dan yang kelima, kalimat saran. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah kelima kaidah kebahasaan ini pasti selalu ada di dalam teks tanggapan? Ya, 85% kaidah kebahasaan ini pasti ada di dalam teks tanggapan. Gimana caranya? Ya, dengan kita menganalisisnya, menganalisis keberadaan dari kaidah-kaidah tersebut. Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah kaidah kebahasaan yang ada di layar ini juga bisa muncul di teks-teks selain teks tanggapan? Ya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, tergantung konteks dari teks tersebut. Seperti misalnya kalimat aktif. Kalimat aktif itu bisa dikatakan 100% pasti ada di setiap teks. Begitu juga dengan kata tugas. Kata tugas itu sudah dipastikan dia akan selalu ada di semua teks. Tetapi untuk kalimat penilaian, untuk kalimat saran, ataupun kalimat deskriptif, dia tidak selalu ada di semua teks. Hanya ada atau hanya muncul di beberapa teks saja. Baik nih, lebih detailnya coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata yang termasuk ke dalam kata tugas itu ada 3 macam. Yang pertama kata depan, yang kedua kata rujukan, dan yang ketiga adalah kata hubung atau konjungsi. Bu, kata tugas apa sih? Ya, kata tugas itu berarti kata yang memiliki tugas-tugas tertentu. Untuk apa tugasnya? Ya, tergantung. Misalnya, macam-macam dari kata tugas adalah kata depan. Berarti kata depan itu fungsinya untuk melengkapi informasi dari sebuah kata. Contoh, yang masuk ke dalam bagian dari kata depan adalah kata di, pada, dalam, dari, ke, akan, oleh, kepada. Nah, setiap kata-kata depan itu memiliki tugas yang berbeda. Contoh kecil, kata depan di. Dia itu memiliki tugas untuk menginformasikan suatu tempat. Di sama ke itu sama. Misal, saya berangkat ke sekolah. Ke sekolah. Berarti sekolah menunjukkan sebuah tempat. Atau Budi berlibur ke Bali. Suatu tempat juga. Ada lagi. Saya makan di restoran. Di restoran itu juga menunjukkan suatu tempat. Begitu juga dengan kata-kata depan yang lain. Mereka memiliki tugas-tugas yang berbeda. Lanjut. Kata rujukan. Oh iya, sebelumnya sampai sini sudah paham tentang kata depan? Secara tidak sadar ketika kalian membaca teks-teks misalnya yang ada di dalam Wattpad atau novel atau artikel, kalian pasti secara tidak sadar telah menjumpai kata depan.
Nah, setelah kalian mengetahui teori ini, mengetahui materi ini, nanti secara sadar kalian akan menyadari, oh iya, ini kan kata depan. Oh iya, ini kan kata depan, begitu. Ketika kalian sudah mampu seperti itu, berarti dapat dikatakan kalian sudah bisa menganalisis kaidah kebahasaan. Oke, lanjut ya. Macam-macam kata tugas yang kedua adalah kata rujukan. Kata rujukan itu juga memiliki tugas. Tugasnya itu menggantikan hal yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, atau kata yang menggantikan rujukan sebelumnya. Nah, keberadaan kata rujukan ini biasanya digunakan dalam sebuah paragraf-paragraf yang fungsinya untuk apa? Untuk memberikan variasi kalimat supaya tidak monoton gitu. Kayak gimana sih Bu contohnya? Sebelum kalian bingung sendiri, kita coba lihat ke slide nih. Kata rujukan sendiri itu terbagi jadi 4 jenis. Yang pertama adalah kata rujukan benda atau hal. Apa itu katanya? Ada ini, itu, tersebut. Ada juga kata rujukan tempat. Di sini, di sana, di situ. Dan kata rujukan orang. Ada dia, ia, beliau, mereka, kami, juga termasuk kamu, saya, lalu kalian, itu juga termasuk ke dalam kata rujukan orang. Dan yang terakhir adalah kata rujukan kepemilikan. Adanya, mu, ku, contoh, spidolku, bukunya, atau puisimu. Nah, itu contoh penggunaan dari kata rujukan. Kita masuk ke dalam sebuah kalimat ya, contoh kata rujukannya. Misal gini, saya memiliki selimut tebal yang sangat indah. Selimut itu saya beli di toko yang berada di Yogyakarta. Toko tersebut sangat ramai. Nah, itu tadi paragraf yang terdapat kata-kata rujukan di dalamnya. Tadi selimut itu. Itu berarti merujuk kepada tadi pernyataan sebelumnya. Selimut tebal yang indah. Nah, berarti kata itu merujuk kepada selimut tebal yang indah. Begitu juga dengan tadi toko tersebut. Toko tersebut itu berarti merujuk ke toko yang ada di Yogyakarta. Nah, itu fungsi dari penggunaan kata rujukan. Dia untuk memvariasi sebuah paragraf supaya tidak monoton, supaya tidak terjadi pengulangan kalimat yang sama. Gitu. Semoga sampai sini kalian paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dengan kata tugas yang terakhir, yaitu konjungsi atau kata hubung. Berarti kata hubung itu memiliki tugas untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Di sini karena kita lebih memfokuskan tentang konjungsi antar kalimat, berarti kita lebih ke kata hubung antar kalimat ke kalimat. Apa saja contohnya? Di sini banyak sekali. Sudah Ibu ringkas sedikit. Yang pertama, untuk mengenai konjungsi, di sini kalian cukup untuk menghafal saja kata-kata mana sih yang termasuk ke dalam konjungsi. Kalau kalian sudah mulai paham, sudah mulai hafal, sudah mulai ingat kata-kata tersebut, lalu kalian masuk membaca sebuah teks dan kalian bisa menemukan konjungsi tersebut, itu berarti kalian sudah mampu menganalisis kaidah kebahasaan. Begitu. Kita masuk nih langsung ke konjungsi yang pertama. Konjungsi yang menyatakan pertentangan apa saja?
ada kata biarpun demikian atau biarpun begitu, ada sekalipun demikian, ada walaupun begitu, ada meskipun begitu. Nah, kalau kalian menemukan dalam sebuah teks ada kata-kata itu, berarti teks tersebut terkandung sebuah konjungsi. Dan yang namanya konjungsi itu banyak sekali. Memang kita harus perlahan untuk menghafal. Caranya dengan apa? Dengan sering melihat buku catatan. Secara tidak langsung nanti kata-kata tersebut akan terekam dalam otak kalian. Yang jadinya ketika kalian mulai membaca teks-teks di luar sana, kata-kata tersebut akan terbold dengan sendirinya, akan tertandai, tergaris bawahi dengan sendirinya, dan otak kalian akan menganalisis, ini kan termasuk konjungsi, ini kan termasuk konjungsi, begitu. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan kebalikan. Apa katanya? Yaitu sebaliknya. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contohnya kata sesungguhnya atau bahwasanya. Nah, ini kita masuk ke contoh kalimatnya nih. Kita dilanda banjir besar tahun ini. Sesungguhnya bencana ini telah kita ramalkan tahun kemarin. Nah, coba kita analisis. Dalam kalimat tersebut ternyata ada kata tugas juga, yaitu ada kata rujukan, ada juga konjungsi. Kata rujukannya apa? Itu ada kita, ada ini, ada sesungguhnya, ada nyanya, gitu. Lalu konjungsinya apa? Itu tadi, sesungguhnya, yaitu konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya. Lanjut ya. Yang keempat, konjungsi yang menguatkan keadaan yang telah dinyatakan sebelumnya. Contoh katanya apa? Tadi malahan, bahkan. Yang kelima, ada konjungsi namun, akan tetapi. Yang keenam, ada konjungsi yang menyatakan konsekuensi nih, yaitu dengan demikian. Dan yang ketujuh, konjungsi yang menyatakan sebuah akibat. Kata-katanya apa? Nih, oleh karena itu, oleh sebab itu. Oke, sudah mulai paham ya? Ketika kalian menjumpai kata-kata tersebut, berarti itu bagian dari sebuah konjungsi. Oke, kita next ya. Kaidah kebahasaan berikutnya. Tadi kita sudah yang pertama yaitu kata tugas. Yang kedua adalah kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Ya, di sini bisa kalian baca. Kalimat aktif adalah kalimat yang ditandai dengan subjek itu berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan suatu aktivitas. Kan dalam kalimat itu biasanya kalimat memiliki pola subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, dalam kalimat aktif, si subjeknya itulah yang melakukan suatu aktivitas. Di sini ada contoh, Surya menanam jagung. Berarti si pelakunya, Surya, melakukan aktivitas menanam jagung. Nah, kalau bentuknya seperti itu, dia masuk ke dalam kalimat aktif. Ada lagi, misalnya Rudi berenang di empang. Subjeknya Rudi sebagai pelaku melakukan aktivitas berenang. Berarti itu merupakan kalimat aktif. Sampai sini paham ya? Nah, di sini ternyata di bagian bawah ada kalimat pasif. Ya, yang masuk ke dalam kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan, Ibu mau memfokuskan lebih ke kalimat aktifnya. Tapi di sini Ibu munculkan kalimat pasif. Kenapa? Karena kalimat aktif itu punya pasangan. Pasangannya yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif itu emang apa?
Ini sekedar kalian tahu ya, biar kalian tahu pembedanya apa. Kalimat pasif itu berarti kalimat yang ditandai subjeknya itu jadi korban atas predikat, atau subjeknya itu yang dikenai suatu aktivitas. Bukan subjeknya sebagai pelaku, tetapi subjeknya yang sebagai korban atau sebagai bahan dari aktivitas tersebut. Contohnya nih, jagung sebagai subjek dikenai kegiatan, dikenai aktivitas ditanam oleh predikat. Jagung ditanam Surya. Kalau kalimat aktifnya, Surya yang menanam jagung. Kalau kalimat pasifnya, jagung ditanam Surya. Begitu. Mudahnya gini nak, kalau kalimat aktif biasanya menggunakan imbuhan me untuk predikatnya. Biasanya nih ya, imbuhannya me, atau imbuhannya ber, atau imbuhannya kean, atau ter, atau beran, atau bisa juga predikatnya tidak memiliki imbuhan sama sekali. Dia berupa kata kerja atau kata dasar. Kata dasarnya yang fungsinya kata kerja. Contoh nih, Lala makan es doger. Minum berarti ya. Lala minum es doger. Minum itu kan kata dasar, dia tidak berimbuhan. Nah, itu contoh dari kalimat aktif. Lalu, clue dari kalimat pasif apa? Predikatnya itu mendapat imbuhan di. Jadi semua kalimat yang terdapat imbuhan di dalam sebuah predikatnya itu pasti sebuah kalimat pasif. Contoh, jengkol dimakan Susi, itu kalimat pasif. Lalu Tono dimarahi ibunya, itu juga kalimat pasif. Kenapa? Karena predikatnya, karena kegiatannya itu mendapat imbuhan di. Oke, paham ya nak ya? Nah, sekarang kita masih fokus ke kalimat aktif. Ya, kalimat aktif itu ternyata ada 2 macam. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu berarti pola kalimatnya SPO, yaitu subjek, predikat, objek. Kalimat aktif itu predikatnya menghadirkan objek atau dia membutuhkan objek. Kalau nggak ada objek, maka kalimat tersebut menjadi kurang sempurna. Contoh kalimatnya, Hana memasak sayur nangka. Predikatnya itu butuh objek. Kalau tidak dikasih objek, maka akan muncul kalimat yang membingungkan, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Begitu. Lalu kalau kalimat aktif intransitif apa? Dia kalimat yang predikatnya itu tidak butuh objek dan dia tidak menghadirkan objek. Ciri-cirinya apa? Predikatnya menggunakan imbuhan ber, ter, kean, beran. Gitu. Contoh, Hana bermain di tanah lapang. Subjek, predikat, keterangan. Tidak perlu ada objek. Kenapa? Karena sudah jelas. Next, kaidah berikutnya adalah kalimat penilaian. Kalimat penilaian kalian tahu lah ya. Berarti di dalam kalimat penilaian itu isinya tentang apa? Sebuah komentar yang boleh pujian, boleh kritikan. Kalau kalimat saran itu berarti isinya ya nasihat. Ditandai dengan adanya kata-kata biasanya nih, sebaiknya, seharusnya, kalau bisa, semestinya. Jadi kalau ada sebuah kalimat yang ada clue tadi kata-kata tersebut, berarti bisa langsung kita analisis, oh ini kalimat saran. Begitu. Yang terakhir nih, kalimat deskriptif.
Berarti kalimat yang isinya menggambarkan secara detail tentang hal-hal yang lagi dibahas tuh apa sih? Gitu. Baik, udah selesai nih penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan Ibu dengan baik. Kalau masih bingung silahkan diulang kembali rekamannya, diulang kembali video pembelajarannya.